Yang bikin orang bercerai itu hampir 70% itu bertengkar. Keterampilan membangun hubungan dengan keterampilan memoles hubungan di muka publik itu dua keterampilan yang berbeda. Ya ipar adalah maut lah, lalu juga ada pembantu adalah maut ya. Itu mayoritas munculnya di 5 tahun pertama atau 16 tahun setelah menikah. Kebahagiaan itu tidak hanya urusan kesenangan. Kalau misalnya kita udah bosan nyari yang lain dong. Dasar manusia emang. Wedding Podcast. Nah, ngomongin keretakan nih, Mas Adi, apa sih kira-kira nih masalah di tahun awal pernikahan sama yang sudah bertahun-tahun menikah? Ini dua kata yang berbeda nih. Ya. Tahun-tahun awal menikah sama yang sudah bertahun-tahun menikah. Pertanyaannya bagus banget, itu belajar banget. Maksudnya itu pertanyaan yang seringkali sulit untuk dijawab. Tapi ada riset yang mengindikasikan bahwa perceraian itu terbagi dalam dua jenis. Ada perceraian yang munculnya sekitar 5 tahunan pernikahan. 5,2 sampai 5,6 kalau saya nggak salah. Dan ada perceraian yang rata-rata usianya itu sekitar 16 tahunan. 16 tahun pernikahan. Itu tuh di 2 tahun itu tuh. Pernikahan itu mayoritas munculnya di 5 tahun pertama atau 16 tahun setelah menikah. Setelah menikah. Tapi dua jenis pernikahan itu jenis hubungannya berbeda. Mereka yang pernikahannya bubar di 5 tahun pertama itu biasanya mereka yang berantemnya sering panas. Artinya mereka yang sering saling nyalahin, nyari siapa yang salah, nyari siapa yang benar. Yang tadi ya, konflik begitu, enak aja, emang aku yang salah, emang kamu udah benar gitu kan. Yang satu merasa disalahkan gak terima, begitu. Itu rentan membuat kita jadi dan biasanya mereka yang pola hubungannya begitu, bila tidak ada perbaikan yang dilakukan, rata-rata kebanyakan itu hubungannya rata-rata sekitar 5,2 tahun hubungan pernikahannya. Tapi ada juga yang hubungannya selamat 5,2 tahun tapi bubarnya di 16 tahunan. Mereka yang hubungannya datar-datar aja. Nah, ini yang 16 tahun gimana nih? Kalau tadi kan yang 5 tahun pertama itu yang berantem terus nih ya. Nah, ini kalau yang 16 nih yang Mas Adi tahu seperti apa? Yang nggak saling peduli. Hidup masing-masing ternyata iya. Yang kenapa mereka akhirnya menunggu sampai 16 tahunan ketika ya udahlah, ngapain lagi lanjutin, sama aja kayak hidup sendiri-sendiri. Anak udah selesai, ini udah selesai, ya udah nggak ada lagi yang diperjuangkan, kita pisah. Nah, tapi intinya adalah yang pertama kemampuan resolusi konflik, yang kedua kemampuan mengekspresikan kasih sayang kepada pasangan. Iya. Jadi kalau misalnya kita kemampuannya kurang di resolusi konflik, nah biasanya kita panas di 5 tahun pertama. Tapi kalau misalnya kita kemampuannya kurang di ekspresi emosi dengan pasangan, nah mungkin kita akan bisa survive di 5 tahun pertama. Tapi di tahun ke-16 mungkin kita akan ngerasa ngapain sih ini dilanjutin gitu. Berat ya. Jadi ada dua keterampilan yang betul kan? Benar ya. Nah, ekspresi emosi dan resolusi konflik. Betul. Jadi keterampilan yang perlu disiapin kan? Banget. Udah jelas ya, Lovebirds di 5 tahun pertama. Kalau ini maaf nih, mungkin Lovebirds yang nonton video ini memang sudah menikah ya. Misal kalau memang udah di 5 tahun awal kayaknya ribut-ribut terus, kayaknya harus hubungi Mas Adi ya. Psikolog pernikahan gak hanya saya. Banyak maksudnya. Psikolog pernikahan gak hanya saya. Ada. Dan kadang-kadang yang namanya psikolog pernikahan, psikolog pranikah itu cocok-cocokan. Cocok-cocokan. Jadi jangan patah harapan bila ternyata kurang pas, dan nggak harus ke satu orang, ada banyak. Yang penting terus bergerak maju. Yang penting terus belajar, yang penting terus mencari cara bagaimana caranya untuk improve hubungannya dengan baik. Belajar apa yang dibutuhkan. Kalau ngerasa nggak pas, cari lagi yang lain. Terus belajar, jangan berhenti untuk mencari jalan untuk bisa bareng. Gini Mas Adi, aku tuh kadang-kadang kan suka bawain acara pernikahan juga ya. Ini tuh ada beberapa pesan yang memang disampaikan oleh penghulu sebelum akad nikah. Saya minta pendapatnya Mas Adi. Jadi jangan pernah mencintai pasanganmu karena fisiknya. Ya. Karena suatu saat nanti fisiknya pun akan berubah. Dan jangan mencintai pasanganmu karena harta pun suatu saat nanti akan berkurang. Menurut pandangan Mas Adi sebagai psikolog. Kalau saya
kebahagiaan itu tidak hanya urusan kesenangan. Oh, visual, mata dan lain-lain. Kesenangan visual itu kesenangan, lalu kenyamanan itu juga kesenangan. Menduga bahwa yang bikin yang bikin kita bahagia adalah yang seneng-seneng, begitu ya. Dan yang tidak bikin kita menderita. Tapi kita perlu tahu bahwa yang namanya senang itu kadang-kadang ambang batasnya sering naik seiring dia dipuaskan. Oke. Pernah nyoba buat makan makanan enak? Pernah dong? Coba dimakan 3 kali sehari, sebulan makan itu terus, masih enak nggak? Enggak, biasa aja. Kalau biasa aja kita akan nyari yang lebih enak lagi, lebih enak lagi. Suatu saat nanti nggak ada lebih enak lagi, maka kita akan bingung mesti nyari apa lagi karena udah nggak ada yang enak di dunia ini, ya kan? Betul. Kebahagiaan macam apa itu? Karena nggak ada lagi sensasi yang lebih menyenangkan, yang lebih enak dari itu. Nah, sehingga ketika yang kita cari adalah senangan yang begitu, suatu saat kita akan ada pada titik di mana kita sulit lagi nyari yang lebih bahagia dari apa yang kita dapatkan. Gitu nggak sih? Dalam ya. Nah, sehingga kalaupun dia cantik sekarang, kalau dia ganteng sekarang, suatu saat kecelakaan. Terus tidak lagi semenarik itu. Betul. Apakah artinya kita nggak bisa bahagia? Tuh. Itu pertanyaannya kan? Karena ternyata kebahagiaan itu nggak hanya kesenangan. Ada kebahagiaan lain. Orang-orang yang bisa bahagia ketika hidupnya tidak semenyenangkan itu. Iya, Iya kan? Ada loh orang-orang yang tetap bahagia, kehidupannya nggak menyenangkan, tapi mereka bahagia. Nah, kenapa mereka bahagia? Karena mereka merasa bahwa mereka menjalani kehidupan yang baik. I live a good life. Mereka menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut, sehingga mereka merasa aku sudah menjalankan kehidupan yang baik, dan mereka merasa hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Mereka merasa ada kepuasan dalam diri mereka menjalani kehidupan, kebahagiaan. Nah, kalau tadi kesenangan, ini menjalani sesuatu yang lebih baik, menjalani nilai yang mereka pegang teguh lebih baik dari hari sebelumnya, yang setiap kali mereka lakukan dan naik kelas itu nggak ada batasnya, dan setiap kali berhasil mereka tumbuh jadi orang lain yang lebih baik dari sebelumnya. Itu jauh lebih membahagiakan. Nah, lalu ada lagi yang bilang bahwa masih mending itu kalau ternyata pasangannya jadi buruk rupa misalnya ya. Atau ada orang yang nggak dapat pasangan. Ya kan? Gimana dia bisa bahagia kalau misalnya dia tidak mendapatkan pasangan yang mestinya dia dapatkan? Tapi sebenarnya yang namanya kebahagiaan itu prasyaratnya bukan pasangan. Ada orang yang bisa bahagia tanpa pasangan kalau dia menjalani kehidupan yang baik dan kalau dia melayani sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Misalnya dia ikut aktif di kegiatan kemanusiaan, dia melayani sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, sehingga akhirnya dia merasa semakin dia berhasil melakukan itu, semakin dia merasa hidupnya punya arti, bahagia juga, tapi bukan bahagia karena kesenangan duniawi. Nah, itu kan ya banyak faktor. Ada 3 jenis kebahagiaan, tapi kadang-kadang kalau fokus kita adalah kecantikan fisik, kegantengan fisik, atau kenyamanan kepribadian pasangan, kecocokan, semua terkait dengan senang nggak senang, maka itu hanya satu dari 3 jenis kebahagiaan. Yang kalau kita fokus ke itu saja, maka akan ada titiknya di mana kita menderita karena kita akan selalu ada yang lebih menyenangkan dari itu. Ya gak sih? Kalau misalnya kita udah bosan nyari yang lain dong. Dasar manusia emang nggak pernah puas ya. Iya, karena bosan kan. Nah, tapi ada kebahagiaan yang anti kebosanan, kebahagiaan yang tidak akan pernah menemukan kebosanan karena semakin dia levelnya tinggi, semakin kita jadi manusia yang lebih baik karena yang dicari bukan kesenangan tapi kesesuaian dengan nilai-nilai yang kita anggap baik untuk dijalani. Semakin hari kita akan jadi semakin better, semakin puas dengan apa yang kita lakukan dan semakin jadi orang yang lebih baik dan pasangan dapetin manfaatnya jadi lebih sayang ke kita, anak dapat manfaatnya jadi lebih baik, jadi lebih puas. Multiplying effect-nya itu gede sekali kalau misalnya kebahagiaannya bukan dari kesenangan tapi dari living a good life dan serving sesuatu yang jauh lebih besar dari kita sendiri. Itu dia ya, lovebirds. Oke, dalam banget ya. Termasuk melayani suami yang tidak menyenangkan. Wah, itu lebih luar biasa. Atau melayani istri yang tidak menyenangkan. Itu luar biasa sekali. Misalnya bayangkan suatu hari pasangan kita harus terbaring di tempat tidur. Dan ketika kita mencoba untuk lebih baik dalam melayani pasangan kita setiap hari, mencoba untuk lebih menikmati melayani, mencoba untuk serving better, maka untuk demi misalnya kehidupan afterlife yang lebih baik misalnya, maka
semakin kita menjalaninya dengan lebih melayani dengan lebih baik, kepuasan itu akan semakin besar. Dan kadang-kadang ada banyak orang yang lebih bahagia dari sebelumnya loh, ketika pasangannya nggak sesehat yang orang-orang Betul. gitu nggak sih? Betul banget ya. Tapi memang benar banget ya Mas Adi, masa apa yang disampaikan Mas Adi ini memang kerasa banget. Jadi kalau lovebirds cari yang lebih baik lagi Nggak ada habisnya. Bakal ada habisnya ya. Ya contoh kayak misalkan pasangan ya, ataupun lovebirds yang sekarang masih sendiri gitu ya. Aku pengen cari yang paling ganteng, paling perfect, paling kayak Belum tentu dia mau sama kita. oke. Iya nggak sih? Oke, by the way Mas Adi, selama berpengalaman sebagai seorang psikolog, alasan apa sih yang ngebuat perceraian ini banyak banget di Indonesia? Selama mungkin menghandle beberapa klien, apa alasan-alasan yang paling banyak? Kalau based on statistik sih berantem. Bertengkar itu paling banyak. Orang yang mengatakan bahwa permasalahan yang bikin orang bercerai adalah ekonomi, tapi data statistik menunjukkan bahwa yang bikin orang bercerai itu 70%, hampir 70% itu bertengkar, berantem. Bertengkar ya. Nah, kenapa orang bisa bertengkar? Kenapa bertengkarnya sulit sekali diatasi? Karena bertengkarnya bukan memperdebatkan solusi yang sama-sama menang, tapi memperdebatkan siapa yang salah dan siapa yang lebih baik. Itu. Kalau misalnya fokus diskusinya nyari siapa yang salah, nyari siapa yang lebih baik, nah itu biasanya. Betul. Dan saya merasa bahwa ketika terbiasa untuk cari siapa yang lebih baik, siapa yang salah, ada titiknya di mana nanti kita dengan pasangan jadi seperti musuh. Tuh. Ya. Hubungan di rumah jadi panas karena kita nggak gampang nggak nyaman buat melakukan apa-apa takut salah, gitu kan ya. Sehingga rumah itu nggak kerasa seperti rumah lagi, karena di rumah itu seperti ruang penghakiman di mana ketika masuk rumah kita harus siap untuk melihat siapa yang salah di antara kita. Benar gitu. ya. Iya nggak sih? Nah, ketika itu yang terjadi, itu nggak nyaman buat ada di rumah. Nah, biasanya terutama di 5 tahun pertama, permasalahan utamanya itu pertengkaran ya. Itu banyak sekali terjadi, dan kadang-kadang cara untuk membantu mereka untuk bisa membangun kehidupan yang lebih baik itu nggak bisa dengan cara disuruh damai. Ayolah damai aja, ya saya juga pengen damai tapi gimana caranya gitu kan. Nah jadi permasalahan terbesar yang sering kali saya hadapi adalah ketika polanya itu panas, saling bertengkar, apalagi sudah saling menyiksa, sudah saling terasa masing-masing egois, udah merasa bahwa masing-masing itu saling merugikan. Nah, bahkan kayaknya dia jahat banget. Kayak biasanya itu yang rentan sekali untuk masuk ke dalam, secara psikologis itu disebut sebagai negative reciprocity. Jadi kayak pasir hisap, kita gampang berantem tapi susah baikan. Analoginya Nah, kalau kita ke situ, kalau misalnya ada dalam hubungan yang kita gampang banget buat berantem, salah dikit aja berantem, tapi baikannya susah banget. Nah, akhirnya kan kita berantem terus. Biasanya itu yang rentan untuk pecah, terutama di 5 tahun pertama pernikahan. Oke ya, jadi mungkin alasan yang tadi Mas Adi juga sampaikan ya, mungkin rumah itu ibarat jadi sebuah tempat penghakiman gitu ya. Mungkin itu alasan kenapa misalkan ya suami pulang telat mungkin ke rumah. Bisa jadi. Daripada gue pulang cepat ke rumah dan gue ngopi dulu, mana gue udah pusing di tempat kerjaan, gue balik kayaknya bakal ribut lagi nih. Mending saya healing aja, habis itu hilang. Oke, Mas Adi sebagai pihak ketiga ya, konselor ataupun mungkin sebagai psikolog ini, dalam menjaga, seberapa penting sih dalam menjaga kesehatan dalam sebuah hubungan rumah tangga? Menjaga kesehatan apa nih? Dalam hubungan antara kesehatan hubungan dan suami dan istri. Kesehatan hubungan itu hasil yang nggak selalu bisa kita kontrol, nggak selalu bisa kita kendalikan. Karena hubungan yang sehat itu caranya gimana sih? Nggak tahu. Oh iya betul sih. Iya nggak sih? Kita kepengen hubungan yang sehat, tapi kalau kita nggak tahu bagaimana cara untuk mewujudkan hubungan yang sehat, maka fokus kita adalah memaksakan. Ayo dong hubungan kita yang baik dong. Yang baik itu gimana? Nggak tahu. Pokoknya yang baik gitu. Tapi nggak tahu caranya. Nah, tapi saya merasa yang jauh lebih penting bukan menjaga kesehatan hubungan, tapi yang lebih penting adalah terus belajar bagaimana cara untuk bisa punya kemampuan untuk membangun hubungan yang baik, jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Nah, belajar cara-cara untuk menyampaikan pendapat,
belajar cara untuk mendengarkan pendapat pasangan, belajar untuk regulasi emosi, belajar untuk resolusi konflik. Resolusi konflik itu ada 4. Kita perlu tahu apakah ketika ada masalah kita perlu nyari solusi, atau solusi yang nggak bisa dicari sehingga yang dibutuhkan adalah kompromi, atau kompromi nggak bisa dapat sehingga yang kita butuhkan adalah belajar untuk bisa berdamai dengan permasalahan itu yang nggak akan pernah bisa hilang. Kita mesti tahu kita mau ngarah kemana. Nah itu kan harus dipelajari baru kita bisa tahu petanya. Nah yang perlu kita khawatirkan bukan kalau kita nggak punya hubungan yang sehat. Yang perlu kita khawatirkan adalah kalau kita nggak belajar apa yang dibutuhkan untuk membangun hubungan yang sehat. Itu yang lebih perlu dikhawatirkan. Kalau misalnya nggak pernah mau baca buku, nggak pernah mau tanya, nggak pernah mau cari informasi yang berlimpah di sekitar kita tentang bagaimana hubungan yang baik, itu jauh lebih buruk ketimbang hubungan yang berantakan tapi orang-orangnya sama-sama mau nyari. Itu banget ya. Ada banyak orang berantem tapi mereka berdua sama-sama mau nyari. Berantem lagi, coba lagi, berantem lagi, coba lagi. Jauh lebih baik daripada orang yang nggak punya masalah tapi mereka nggak mau belajar. Suatu saat ada masalah, keterampilannya nggak ada, bubar jalan udah itu kan. Karena gini loh Mas Adi, terkadang ada pasangan yang memang terlihat di luar ya, entahkah terlihat secara media sosial, terlihat secara langsung, kayak hubungannya baik-baik aja. Ya. Gitu, kayaknya romantis aja, best couple banget gitu ya, kemana-mana berdua gitu kan, pokoknya apapun berdua. Tiba-tiba bercerai juga ternyata. Betul. Itu kira-kira kenapa tuh Mas? Ada yang seperti itu? Karena fokusnya mungkin pada hasil ya. Untuk menampilkan sesuatu yang baik di publik itu tidak butuh keterampilan untuk membangun hubungan yang baik. Itu dua keterampilan yang berbeda. Keterampilan membangun hubungan dengan keterampilan memoles hubungan di muka publik itu dua keterampilan yang berbeda. Kalau waktu kita habis untuk memoles hubungan di publik, media sosial, dan nggak punya waktu untuk belajar cara membangun hubungan yang baik, nah wajar sekali bila ada masalah kita kesulitan. Tapi ada loh orang yang citranya baik, tapi hubungan aslinya juga baik. Nah, itu yang diinginkan. Artinya sebenarnya mungkin mereka menyadari bahwa dua keterampilan itu adalah dua keterampilan yang beda dan dua-duanya mesti dipelajari. Yang jadi masalah adalah kalau kita hanya fokus kepada pemolesannya, belajar bagaimana memoles, tapi kita nggak belajar bagaimana cara membangun. Iya. Pertanyaannya bukan apakah hubungannya terlihat baik-baik aja apa enggak, tapi pertanyaannya adalah apakah kita belajar untuk bisa lebih baik dari sebelumnya dalam keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun pernikahan. Oke. Kalau yang mengenai ini ada ini nggak sih Mas Adi, maksudnya kayak ada faktor lain, maaf nih, entahkah orang tua atau mungkin mertua bisa memungkinkan itu nggak? Bisa banget. Tapi kita perlu ingat bahwa orang tua itu bukan satu-satunya permasalahan. Maksudnya bisa jadi orang tuanya tidak ideal, bisa jadi orang tuanya manipulatif, atau bisa jadi bahkan bukan orang tuanya tapi pamannya. Jauh ya, bisa jadi ya. Nah, tapi sering kontak misalnya, atau tiba-tiba adiknya harus ada di rumah. Gitu kan ya, yang kadang-kadang menimbulkan kekhawatiran atau lain sebagainya. Jadi itu ada terlalu banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan. Daripada daripada mengupayakan kehidupan pernikahan yang perfect, nggak ada masalah, nggak ada celah masalah. Kenapa nggak fokus kita membangun? Kita tahu nggak sih apa yang dibutuhkan untuk bisa membangun hubungan yang dengan siapapun pasangan kita nanti? Kayak apapun sekitarnya nanti, kita tahu nggak sih apa yang dibutuhkan, keterampilan apa yang dibutuhkan. Kalau udah tahu, kita latih nggak sih? Apakah hari ini lebih baik dari hari sebelumnya? Nah, fokus aja ke situ daripada fokus. Kalau misalnya kita fokus orang tuanya bagaimana, keluarganya bagaimana, nggak akan ada habisnya, karena akan ada potensi penyakit, potensi apa yang harus kita cek juga. Saya setuju bahwa ketika menikah itu nggak hanya dua orang tapi juga dengan keluarga. Artinya kita perlu untuk mengenalkan pasangan kita ke keluarga, lihat gimana bisa ngeblend apa enggak. Tapi bahkan ketika sudah ngeblend sekalipun, tetap aja ada potensi masalah yang kita nggak tahu nanti. Betul benar. Ya kan? Karena sama seperti rumah, bocornya baru akan ketahuan saat musim hujan. Nah, itu dia ya. Iya kan? Benar. Nggak menjamin bahwa rumah kelihatan perfect itu akan menjadi rumah yang siap layak huni kapanpun dimanapun. Kita harus siap memperbaiki.
belajar keterampilan untuk memperbaiki dan punya akses. Kalau kita kesulitan, kita punya tukang yang bisa membantu kita memperbaiki rumahnya. Seperti kita bisa punya akses terhadap konselor atau psikolog yang bisa membantu kita untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga kita kan. Benar ya. Nah, Mas Adi, kalau kayak gitu boleh nggak sih sedikit dikasih tips nih buat lovebirds ya? Idealnya untuk lovebirds yang baru nikah tuh harusnya tuh gimana sih? Apakah tetap stay di rumah orang tua atau apapun alasannya ya udah tinggal aja berdua gitu ya. Kalau kita boleh belajar dari kemarin film yang lagi viral kan, ya ipar adalah maut lah, juga ada pembantu adalah maut ya. Ya, kalau menurut Mas Adi sebagai psikolog, idealnya tuh setelah baru menikah tuh baiknya seperti apa? Idealnya ketika baru menikah segala hal didiskusikan. Tergantung concern kita. Misal ada adik ipar nih misalnya di rumah misalnya, kalau itu jadi concern kita, itu nggak jadi concern pasangan, artinya kita perlu menyampaikan itu dan pasangan perlu mendengarkan itu dan kita perlu nyari jalan tengahnya supaya concern kita dapat tapi concern pasangan juga dapat. Nah, yang jadi masalah kalau itu tidak dibicarakan, tidak didiskusikan, karena nggak selalu ipar keluar dari rumah tadi itu solusinya. Oh, nggak selalu kan? Nggak selalu memang. Nah, karena jalan itu bisa datang dari mana aja. Iya nggak sih? Jalan itu tuh selalu bisa aja dari mana aja. Yang jadi masalah itu bukan ada ipar apa enggak, karena kalau misalnya biasa iparnya keluar, ada tante datang. Tante adalah maut. Pembantu datang gitu kan. Nggak akan pernah ada habisnya. Yang perlu kita cari adalah concern kita, itu kita diskusikan. Pasangan yang mendengarkan concern dari pasangannya itu perlu memperhatikan sehingga kita cari jalan deal yang sama-sama oke. Karena pernikahan adalah tentang mencari deal yang sama-sama oke. Ada juga pasangan yang mungkin gak masalah dengan itu kan. Ada. Nah, ada pasangan yang masalah dengan itu dan itu harus dicari dealnya. Nah, jadi nggak bisa dipatok siapa mesti bagaimana. Dan kadang-kadang cara untuk bisa menjalankan kehidupan yang lebih membahagiakan adalah dengan nambah masalah. Bisa kan ya? Bisa juga. Sama kayak push up. Kalau misalnya kita terbiasa push up 10 tapi normalnya 15, mau push up 15 itu susah. Betul. Bagaimana caranya supaya nyaman push up 15? Latihan push up 20. Iya kan? 15. Tambah masalahnya ya kan? Betul. Nah, ketika masalahnya tambah, udah terbiasa 20, maka 15 itu happy. Tapi kalau misalnya kita terbiasa 10 nih, 10 aja berat, lalu kita kurangi, mau enak kurangi jadi 12. Tapi normal kehidupan itu 15, kita kurangi dari 10 ke 8. Betul. Terbiasa 8, 10 berat. Betul. Kurangi lagi ke 7, terbiasa 7, 8 berat. Betul. Dikurangin terus, kehidupan akan jadi semakin terasa berat. Tapi kalau misalnya kita tambah bebannya, sehingga kita sanggup menjalani 20 sehari-hari, maka 15 itu kebahagiaan. Ya enggak sih? Betul. Nah, siapa tahu adanya ipar di rumah, orang tua di rumah adalah masalah tambahan yang bikin kita tumbuh untuk bisa lebih sanggup dari sebelumnya. Ya enggak sih? Iya. Jadi nggak bisa dilihat black and white begitu. Tapi yang jelas ketika ada masalahnya yang dibicarakan. Dealnya gimana? Nah, dan keterampilan untuk membangun dealnya itu perlu dipelajari. Kalau nggak bisa dilakukan seorang diri atau berdua, ya kita perlu minta bantuan profesional yang bisa membantu kita untuk naik ke level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau nggak bisa dilakukan seorang diri. Betul ya. Jadi itu ya guys ya, memang tidak bisa langsung simpulkan bahwa yaudah keluar rumah. Nggak selalu seperti itu. Karena masalahnya adalah kemampuan untuk membuat deal yang masih perlu ditingkatkan. Masalahnya ada di situ. Oke, di situ ya. Jadi ya jangan telan bulat-bulat juga. Banyak sekali setelah ya kalau kita bahas mengenai yang film tersebut ya, kita tuh jadi punya pikiran aneh-aneh nih kalau di rumah. Jangan-jangan. Iya benar. Jadi malah kita punya pikiran yang macam-macam. Betul. Kan? Padahal nggak semuanya seperti itu ya. Dan sebenarnya kalau kita belajar yang ada salah satu pendekatan terapi yang namanya ACT, dibacanya ACT terapi. Jadi ACT terapi itu Acceptance and Commitment Therapy. Oke. Orang itu ada yang hidupnya itu gampang kebawa perasaan.
gitu ya. Baper. Gampang ke bawah khawatir, gampang ke bawah cemas, atau gampang ke bawah bahagia. Gitu. Tapi ketika bahagia dia bahagia, ketika cemas dia langsung nangis, jadi bisa volatil kayak gitu. Dan biasanya ketika orang yang gampang ke bawah perasaan, pilihannya antara dia nyoba untuk dia kebawa sama perasaannya, atau dia nyoba buat ngubah perasaannya. Yang manapun itu, maka apa yang kita lakukan didorong oleh perasaan. Tapi ada orang yang memutuskan untuk tidak didorong oleh perasaan, tapi didorong oleh nilai. Itu yang akan membuat kita bahagia. Maksudnya terlepas dari apakah hubungan kita ini baik apa enggak, tapi kita pengen jadi orang yang seperti apa. Sehingga kalau misalnya ternyata pasangan misalnya melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, kita ingin tumbuh setiap hari jadi orang seperti apa, merespon dia. Nah, ketika kita akhirnya tahu kita mesti ngapain, maka akan lebih enak bagi kita untuk lebih bahagia dibandingkan mengharapkan sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, pasangan kita nggak macam-macam, itu nggak bisa kita kendalikan. Iya. Tapi mencoba mengambil jalan yang konstruktif ketika pasangan kita macam-macam, itu bisa kita kendalikan. Oke. Nah, perilaku kita bisa kita kendalikan, tapi pasangan kita nggak bisa kita kendalikan. Jadi daripada kita fokus untuk mengharapkan hasil yang nggak bisa kita kendalikan, kenapa nggak kita fokus, saya mau jadi orang yang seperti apa, sehingga kalau kejadian itu terjadi, apa yang mesti saya lakukan, jadi nggak kaget. Karena kita sudah siap, kalau ada apapun yang terjadi, kalau misalnya kita nggak pengen terjadi, ketika kejadian kita nggak siap, karena kita nggak tahu mesti ngapain. Ya nggak sih? Betul. Tapi ketika kita sudah siap, kita nggak menutup mata bahwa itu mungkin. Kalau itu terjadi, apa yang akan kita lakukan? Ketika kita siap, maka kejadian kita nggak kaget. Betul. Ya nggak sih? Betul. Dan respon kita terukur karena kita sudah siap dengan itu. Yes. Beda banget dengan orang yang ngindarin, aku nggak mau kejadian, gimana ya caranya supaya nggak kejadian? Ternyata kejadian, nggak siap. Tapi nggak tahu mesti gimana. Betul, biasanya kayak gitu, hal-hal yang dihindari, Mas Adi ya, hal-hal yang dihindari gitu, malah kemungkinan bisa terjadi. Iya, kayak gitu. Dan saat itu terjadi, dan kalau kamu nggak siap sih, ya wassalam deh ya kayak gitu ya. Trennya sekarang ternyata ya mungkin dirasa karena Gen Z ini sulit menemukan pasangan yang tepat. Akhirnya si Gen Z ini biasanya mengalihkan perhatiannya kepada application date, app date. Nah, ya jadi menurut Mas Adi nih, untuk mencari pasangan di application date ya seperti itu, ini yang apa ya, carinya harus bagaimana, lalu juga apakah bisa berakhir dengan sebuah kebahagiaan atau mungkin hanya ya tipu daya namanya di media sosial ya kayak gitu. Seperti apa Mas Adi, silakan. Kalau saya sih melihatnya pernikahan itu ada di dunia nyata. Oke. Balik lagi. Jadi kalau misalnya kita nyarinya di dunia maya, artinya walaupun cocok di dunia maya, kita masih siap di dunia nyata belum tentu kayak begitu. Oke. Ya nggak sih? Siap, Pak. Nah, jadi apakah boleh nyari di ini? Ya sejauh itu dilakukan dengan sehat, sejauh kita tahu konsekuensinya, nggak masalah. Karena bisa jadi itu bisa membuka pintu lebih lebar agar kita bisa menemukan orang yang nggak kita temukan sebelumnya di dunia nyata. Tapi jangan jadi satu-satunya. Oke. Jangan hanya bahagia dengan bahagia di dunia maya, tapi kita harus ketemu, ngeblend sama keluarganya, ngelihat kira-kira bisa oke nggak kalau misalnya kita menyatu di dunia nyata. Nah, karena kebahagiaan itu, karena pernikahan itu nggak bisa cuma di dunia maya doang. Betul. Nah, kalau sekedar untuk memperluas jalan untuk mendapatkan pasangan yang nggak bisa kita dapatkan di dunia nyata, karena misalnya ya kita cuma fokus di kantor doang, lalu pulang habis itu ke rumah nggak sempat ketemu siapa-siapa gitu misalnya. Nah, mungkin dari dating apps itu kita bisa mendapatkan pilihan yang lebih banyak. Nah, dengan harapan semoga dating apps bisa membangun aplikasi yang orangnya baik-baik, bagus-bagus gitu ya. Biasanya kan. Ya, tapi kadang-kadang kan ada orang yang nggak peduli itu juga. Tapi yang jelas kita perlu menyadari bahwa pertama, dunia maya dan dunia nyata itu berbeda. Bahagia di dunia maya belum tentu bahagia di dunia nyata. Sehingga kalau ingin bahagia di dunia nyata, maka kita perlu menarik dari dunia maya itu ke dunia nyata. Betul. Kita. Dan yang kedua, kita mesti tahu hubungan yang baik itu syaratnya apa. Nah, sehingga kita bisa lihat walaupun dia di dunia maya, misalnya dari diskusi kita, kira-kira dia orangnya regulasi emosinya bagus apa enggak, orangnya tanggung jawab apa enggak, kira-kira dia orangnya resolusi konfliknya bagus apa enggak. Nah, dari diskusi kita itu bisa kita lihat kalau misalnya orangnya bagus, kenapa enggak tindak lanjuti aja di dunia nyata gitu kan.
Nah, nggak masalah. Jadi saya bukan tipikal yang menghakimi untuk mainan dating app sejauh kita mengetahui konsekuensinya dan sejauh kita menyadari bahwa bahagia di dunia maya itu nggak sukses membangun hubungan di dunia maya nggak berarti kita akan sukses membangun hubungan itu di dunia nyata. Ketika menyadari itu mungkin kita akan bisa lebih hati-hati dalam menyegerakan. Betul ya. Hanya dengan sukses di dunia maya aja berbahaya. Betul. Jadi yang pasti nih buat lovebirds yang memang mungkin nih saat ini emang ternyata lagi membangun hubungan gitu ya di dating app gitu ya. Coba untuk yaudah ditarik tuh ke dunia aslinya. Yaudah kenalan di dating app-nya udah cukup lah ya. Dan lain-lain. Coba diajak untuk kayak ya ketemu dan lain-lain gitu, Mas Adi ya. Dari situ mungkin setelah itu kita mulai tahu karakter dari si ya orang tersebut. Cocok apa tidaknya, ya bagus-bagus cocok ya. Betul. Dan supaya nggak terhindar scamming juga kan. Ada banyak loh scamming itu yang kadang-kadang kita nggak tahu. Betul. Kayak apa kan. Nah, Mas Adi, mungkin ke pertanyaan berikutnya adalah ini mungkin terkhusus untuk juga lovebirds yang baru nikah nih. Ini bagaimana caranya menjaga kesehatan mental setelah menikah? Ya, karena ya mungkin setelah menikah ini yang tadinya mungkin gaji sendiri cukup buat sendiri, sekarang mungkin berdua dengan hidup yang berbeda. Lalu juga mungkin ternyata ya syukurnya udah punya anak tiba-tiba. Nah, untuk menjaga kesehatan mental seperti itu gimana sih, Love? Saya sering kalau misalnya mendapatkan pertanyaan tentang menjaga kesehatan mental itu, sehat mental itu yang kayak apa sih? Sebenarnya kalau misalnya kita tahu sehat mental itu yang seperti apa, maka kita akan tahu bagaimana cara menjaganya. Nah, kadang-kadang sehat mental itu diartikan nyaman gak nyaman. Nggak nyaman, aku nggak nyaman, nggak sehat mental nih karena aku nggak ngerasa nyaman. Padahal sehat mental itu lebih ke kalau ada masalah dia tetap bisa berfungsi dengan baik apa enggak. Jadi misalnya ada masalah, walaupun emosinya lagi kehantam gitu, dia bisa meregulasi emosi dan kerjaannya tetap beres, hubungannya tetap beres. Nah, itu sehat mental. Jadi nggak sekedar nyaman nggak nyaman aja. Yang perlu dilakukan pertama, siapkan keterampilan untuk membangun pernikahan yang baik dari jauh-jauh hari. Jangan cuma nyiapin duitnya aja. Ya, benar. Karena keterampilannya itu kadang-kadang merupakan setengah bagian yang lain. Yang kalau finansialnya siap doang, tapi keterampilannya nggak siap. Kalau misalnya nanti kita ada masalah, kita nggak tahu mesti gimana. Tapi kalau keterampilannya kita siap, kita sudah tahu apa yang mesti dilakukan, maka fokusnya bukan lagi pernikahan yang bahagia, tapi fokusnya adalah besok lebih baik dari hari ini. Gitu. Ya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, tapi kita tahu mana yang perlu diperbaiki. Gitu. Maka kita akan improve terus. Ketika kita hari ini bisa berhasil lebih baik dari kemarin, artinya kita berfungsi dengan baik. Kita juga akan merasa puas dengan diri kita sendiri walaupun gak selalu nyaman. Itu sehat mental. Kita bisa improve di lingkungan yang bahkan toksik sekalipun. Nah, gitu. Iya kan? Nah, artinya kita perlu tahu keterampilan yang dibutuhkan itu apa aja. Dan kita perlu latih keterampilannya sehingga ketika misalnya nanti ada masalah, kita bisa fokus untuk improve aja. Bukan fokus untuk memaksakan keadaan yang kita nggak tahu gimana cara mengupayakan. Gitu. Dari tadi awal kita ngebahas mengenai yang baru mau nikah, setelah itu yang sudah nikah. Nah, sekarang nih pembahasan mengenai yang udah pernah nikah, ya kandaslah pernikahan. Nah, dia akan memulai lagi nih, Mas Adi. Apa yang harus disiapkan mengenai mentalnya lah, emosionalnya lah, karena kan itu bisa dibilang kayak sebuah kejadian yang pernah terjadi gitu kan. Jadi ya mungkin ada rasa ketakutan yang aduh ini kayaknya bakal terjadi lagi deh. Nah, kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan kalau dalam bayangan saya adalah melakukan apa yang dibutuhkan untuk menjadi individu yang lebih baik dari sebelumnya. Maksudnya begini, kadang-kadang yang ketika kita gagal menjalani hubungan, kita merasa bahwa ada yang gak beres di kita gitu kan ya. Dan kita merasa bahwa untuk bisa menjalani hubungannya sehat, yang gak beres itu harus beres dulu. Karena kita gak tahu bagaimana membereskannya, akhirnya kita gak maju-maju. Yang dibutuhkan sebenarnya bukan membereskan yang gak beres, karena kita bisa loh membangun hubungan yang gak sempurna sejauh kita tahu apa yang mesti disiapin untuk membangun hubungan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi keterampilan apa yang mesti dilatih, kemampuan apa yang kemarin kita belum ada yang perlu kita latih. Bayangannya adalah kadang-kadang orang itu merasa bahwa ada orang yang gak punya tangan nih. Kalau misalnya
Analoginya kalau misalnya kita luka, ada orang yang pengennya sembuh dulu baru dia bisa move on. Nah, aku nggak bisa ngapa-ngapain nih lagi luka gitu. Aku pengen lukanya sembuh dulu baru aku nyoba lagi gitu kan ya. Betul. Nah, iya kalau dia luka, tapi ada orang yang nggak punya tangan. Apakah harus nunggu tangannya tumbuh dulu baru dia membangun hubungan baru? Kan nggak. Iya, betul. Tapi ada loh orang yang bisa membangun hubungan tanpa tangan. Betul. Iya enggak? Ada loh orang yang tetap bisa membangun hubungan yang sehat walaupun dia suka marah-marah. Dia perlu tahu bukan mengubah pribadinya, tapi yang dibutuhkan adalah apa yang perlu dipelajari sebenarnya agar dia bisa membangun hubungan yang lebih baik dari sebelumnya. Fokus ke situ aja, bukan fokus pada apa yang salah dengan dia. Traumatik yang dulu tuh jangan fokus ke situ, jangan. Nah, fokus ke situ buat apa? Kita fokus aja kita mau kemana gitu. Kita mau membangun, kita mau jadi orang yang seperti apa, kita mau membangun kemampuan yang seperti apa, kita pengen besok bisa lebih baik dari dibandingkan sekarang dalam hal apa. Itu aja fokus. Nah, supaya kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dari sebelumnya. Kalau fokus kita adalah supaya lukanya hilang dulu, fokus kita adalah supaya sakitnya hilang dulu, supaya traumanya nggak muncul lagi. Ada orang yang nggak punya tangan, apa mau tumbuh lagi dulu? Apa mau tangannya tumbuh dulu baru bisa membangun hubungan? Kan enggak. Ada loh orang nggak punya tangan, tapi dia bisa belajar untuk makan tanpa tangan, dan akhirnya dia hidup juga seperti kita, bahagia juga, walaupun dia nggak punya tangan. Nah, bahkan tanpa tangan, dia bisa membantu pasangannya jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Karena pasangannya yang sempurna itu belajar dari dia, belajar kehidupan dari dia yang mampu menjalani hidup yang tidak sempurna dengan cara yang lebih baik gitu. Jadi dia bisa belajar karena pasangannya nggak punya kehidupan yang seperti dia, gitu kan? Nah, jadi walaupun kita nggak punya tangan, kita bisa loh membantu pasangan kita agar bisa jadi lebih baik dari sebelumnya, hanya karena dia yang sempurna itu belajar tentang ketidaksempurnaan dari kita, gitu kan? Tapi yang terjadi kadang-kadang kita kepengen tangannya sempurna dulu baru pantas gitu. Dan kan? itu nggak tahu kan ngapa. Apalagi tadi yang dianalogikan mau apa tumbuh dulu. Iya. Dan kalaupun tangannya sudah tumbuh, yang mau dilakukan apa? Bingung. Kan belum tahu. Nah, kenapa nggak cari aja mau dilakukan apa, sehingga mau tangan tumbuh, mau tangan nggak tumbuh, kita tetap melakukan itu setiap hari lebih baik dari sebelumnya. Kita tahu mau kemana, sehingga kita nggak perlu tangan nggak tumbuh juga nggak apa-apa. Oke, gitu kan? Ya, benar. Nah, jadi lebih ke kita maunya jadi orang yang seperti apa. Kita maunya tumbuh kemana, kita mau melatih kemampuan apa. Jauh lebih baik daripada mengajukan pertanyaan apa yang salah di saya, kenapa ini nggak tumbuh-tumbuh, aduh ini tumbuh dulu dong. Nah, kalaupun tumbuh, emang kita mau ngapain? Kenapa harus nunggu? Kenapa nggak sekarang aja berkembang? Betul. Kenapa harus nunggu tumbuh dulu? Betul. Kenapa harus nunggu sakitnya hilang dulu? Kenapa harus nunggu traumanya hilang dulu? Nah, kenapa kalau misalnya nggak bisa sendiri, kenapa nggak kita minta bantuan profesional yang bisa membantu kita untuk tetap melanjutkan kehidupan dengan keterbatasan yang kita punya? Oke, ya. Kan? Wow. Oke, Mas Adi, jika sekarang ada lovebirds ya, ada penonton entahkah yang sudah menikah ataupun yang memang yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, di mana saat ini dia sedang berada di fase yang sulit dalam pernikahannya, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan? Saya bisa memahami siapapun yang menjalani kehidupan yang sulit dan tidak mudah, tapi saya ingat kata seseorang, tulisan di dalam buku kakak kelas dari istri saya. Oke. Dia bilang bahwa nggak ada kenyamanan di zona tumbuh dan nggak ada pertumbuhan di zona nyaman. Kita mau pilih tumbuh atau kita mau pilih nyaman, itu pilihan. Jadi, Wow. iya kan? Iya. Jadi bisa aja kita pilih nyaman tapi nggak tumbuh kemana-mana. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita pengen tumbuh itu memang kadang-kadang menyakitkan. Karena kita ditarik segala macam, itu kan nggak selalu gampang untuk tumbuh. Sama seperti kehidupan yang tidak menyenangkan itu juga nggak nyaman. Tapi kehidupan yang nggak nyaman, walaupun dia tidak menjanjikan kenyamanan, tapi boleh jadi dia menjanjikan pertumbuhan. Jadi mungkin kehidupan pernikahan kita nggak nyaman, tapi memang nggak ada kenyamanan di zona tumbuh dan nggak ada pertumbuhan di zona nyaman. Kita mau pilih tumbuh atau kita mau pilih nyaman, itu pilihan. Oke, itu dia ya.
tinggal Anda lovebirds ya yang memilih kira-kira mau di zona yang mana. Ya. Oke, ini kayaknya podcast yang paling ini ya deep banget ya pembahasannya karena memang namanya psikologis. Selain tentunya membahas tentang kebahagiaan, tapi juga nggak banyak mengenai masalah-masalah gitu ya Mas Adi ya. Kalau Mas Adi berarti sering banget ya yang datang ke Mas Adi ya pasti masalah sebenarnya. Sebenarnya kalau bisa kayak begitu artinya yang ngomong ini banyak masalah sih. Iya. Oke, Mas Adi terakhir mungkin closing statement untuk para lovebirds, silakan. Saya cukup beruntung untuk bisa mendapat belajar itu pengalaman orang-orang yang saya rasa banyak memberikan pelajaran bagi saya. Dan satu pelajaran terbesar yang mungkin saya dapatkan dalam hidup adalah bahwa ternyata apa yang tadinya saya rasa sebagai ketidaknyamanan bisa jadi itu adalah apa yang dibutuhkan untuk bisa tumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Kita bisa mengeluh, tapi kita juga bisa memilih untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Tinggal saya rasa kita perlu melihat bahwa penderitaan itu nggak selamanya isinya susah dan kenyamanan itu nggak selamanya isinya senang. Sehingga ketika susah, kalau kita bisa melihat bahwa di balik kesulitan itu ternyata ada potensi untuk tumbuh, mungkin kita akan merasa jangan-jangan ini jalan yang baik untuk kita pilih kalau saya ingin tumbuh jadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin itu. Wow. Pengen banget ada berdamailah dengan diri Anda. Aduh, kita. Mas Adi terima kasih banyak Sama-sama. untuk waktu, untuk ilmu dan juga untuk insight-nya. Sehat selalu untuk Mas Adi ya. Makasih Bro. Oke, lovebirds, itulah dia obrolan yang deep banget dengan Mas Adi, seorang psikolog, dan juga semoga apa yang memang disampaikan Mas Adi ini bisa menjadi kembali insight yang penting ya buat lovebirds membangun sebuah hubungan baik untuk hari ini, besok dan seterusnya. Dan juga tentunya untuk semua video ini bisa Anda tonton, bisa lovebirds tonton di channel YouTube kita di Wedding Podcast Story. Lalu juga ikuti kami di Instagram juga TikTok di weddingpodcast.story. Terima kasih untuk Al Studio, Al Foto, dan juga Nomi Catering. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Wedding Podcast.